Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari saya, Mutiara Nugraha, Kosi Aulia, dan Nida Aulia. Next. Dena berada di tengah kota menggunakan tema minimalis modern dengan set plan. Lokasi berada di tengah kota Semarang. Kondisi lingkungan kota Semarang memiliki suhu udara yang panas. Next. Yang pertama adalah ceiling atau plafon. Pembagian ruangnya, bagian 1, bagian teras, ruang tamu, sampai dek menggunakan lember sharing dengan material kayu momola. Bagian 2, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur menggunakan upselling dengan material kombinasi gipsum dan kayu keruing. Bagian selanjutnya, kamar tidur, lantai 1 menggunakan drop ceiling dan material kombinasi gipsum dan kayu keruing. Bagian terakhir, bagian kamar mandi dan musola menggunakan plafon gipsum. Next. Pembagian ruang selanjutnya, bagian dek belakang menggunakan lumber sharing material kayu momola. Bagian nomor 6, bagian gudang menggunakan plafon gipsum. Bagian lantai 2-nya, ruang keluarga menggunakan drop ceiling material gipsum. Bagian lantai 2, kamar tidur depan dan belakang menggunakan upselling material gipsum. Next. Jenis ceiling yang digunakan. Selanjutnya, jenis ceiling yang digunakan. Ini menggunakan drop ceiling, upselling, dan lumber ceiling. Mengapa menggunakan lumber ceiling, drop ceiling, dan upselling? Alasannya, untuk drop dan upselling karena paling sering dijumpai di rumah minimalis dan memiliki fungsi untuk mempercantik ruangan dan memberi aksen pencahayaan. Untuk lumber ceiling, menambah nilai estetik dari konsep minimalis modern yang biasanya hanya menggunakan warna-warna netral saja. Selanjutnya, kelebihan material gipsum. Harga relatif murah, mudah didapatkan, cara perawatan mudah, proses pemasangan cepat, aman dari serangan rayap, dan tahan terhadap api. Kekurangannya yaitu yang pertama tidak anti air, kemudian mudah kusam dan berjamur untuk di tempat yang lembab, sensitif terhadap benturan, dan harus dirawat secara berkala. Kelebihan material kayu. Yang pertama, terhindar dari resiko berkarat. Yang kedua, tampilan elegan dan natural. Yang ketiga, mudah dipasang dan diinstal. Yang keempat, mampu meredam suhu udara dan panas dengan sangat baik. Untuk kekurangan material kayu ini, yang pertama adalah tidak tahan api, kemudian pengerjaan lama dan lebih sulit, harganya juga lebih mahal, mudah lapuk, dan tidak tahan rayap. Untuk kayu bukaan jenis kelas 1. Kemudian ini adalah gambar potongannya, potongan teras, ruang tamu, dan dek dengan skala 1:40. Ini menggunakan kayu momala dengan downlight LED 7 watt. Kemudian ada gambar potongan kamar tidur lantai 1 dan kamar mandi dengan skala 1:20. Ini juga menggunakan kayu keruing dengan drop ceiling dan gipsum untuk di kamar mandinya. Kemudian ada potongan kamar tidur lantai 2 dengan skala 1:20. Ini menggunakan upselling dengan material gipsum board.
Selanjutnya adalah potongan untuk kamar tidur lantai 2 dan kamar mandi. Ini menggunakan upselling dengan jenis plafon gypsum board. Selanjutnya, potongan dek dan gudang. Ini juga menggunakan plafon gypsum board. Selanjutnya, ini untuk potongan ruang keluarga sampai dapur. Ini dengan skala 1:50. Ini menggunakan drop ceiling di bagian ruang keluarga dan area makan. Ini menggunakan ceiling kayu keruing di bagian drop ceiling dan gypsum board di bagian lainnya. Selanjutnya merupakan potongan ruang keluarga lantai 2 dengan skala 1:30 dengan model ceiling, drop ceiling dengan menggunakan hollow ukuran 4x4, LED strip, downlight 1 watt, terus kawat seling, gypsum board. Next. Selanjutnya potongan musola dan kamar mandi dengan skala 1:30 menggunakan jenis ceiling gypsum dengan menggunakan hollow 4x4 pas dinding batu bata, downlight LED 7 watt, kawat seling ukuran 4 mm, plafon gypsum, dan ring balok. Next. Selanjutnya ini ada gambar detail drop ceiling dengan skala 1:10 dan 1:5. Ini ada hollow 4x4 menggunakan kayu keruing ukuran 1x8 x 1 cm, kemudian menggunakan LED strip dengan warna warm white, dan menggunakan gypsum board bagian sini, bagian drop, dengan ukuran 9 mm. Kemudian gambar detail lembar ceiling. Ini menggunakan sama seperti tadi, tapi ini kayu momala. Selanjutnya ini ada detail upselling dengan skala 1:10 dan 1:5. Ini materialnya menggunakan gypsum board dengan ukuran 9 mm. Selanjutnya merupakan gambar detail kamar mandi lantai 1 dengan seling penggantung, rangka hollow ukuran 4x4 cm, plafon gypsum, dan list plafon. Next. Yang selanjutnya detail potongan lantai ruang keluarga lantai 2 menggunakan kawat seling ukuran 4 mm dan material keruing ukuran 1x8 x 100 cm, hollow ukuran 4 cm, dan LED strip serta gypsum board dengan skala 1:30. Next. Selanjutnya adalah detail gudang dan dek. Ini menggunakan hollow ukuran 4x4 dengan downlight LED 7 watt dengan plafon gypsum ukurannya 9 mm. Itu untuk yang gudang, dan untuk yang dek menggunakan kayu momala ukuran 1x8 x 100 cm. Next. Selanjutnya adalah detail plafon untuk ruang keluarga, ruang makan, dan dapur dengan skala 1:10. Ini menggunakan plafon gypsum board untuk bagian
upsellingnya. Kemudian yang bagian ruang keluarga dan ruang makan ini menggunakan kayu keruing dengan ukuran 1 kali 8 kali 100 cm. Kemudian ini juga menggunakan LED strip warm white. Next. Selanjutnya adalah detail plafon untuk kamar tidur lantai 2 dan detail plafon kamar mandi untuk lantai 2. Ini keduanya menggunakan gypsum board ukuran 9 mm, kemudian menggunakan LED strip warm white untuk bagian upsellingnya, dan kemudian menggunakan hulu ukuran 4 kali 4 cm. Next. Selanjutnya ini ada gambar perspektif plafon kayu yang menggunakan kayu, seharusnya ini kayu keruing ukuran 1 kali 8 kali 1 cm dan kawat sling, dan menggunakan busi holo ukuran 4 kali 4. Baik, untuk selanjutnya pembagian ruang. Yang pertama bagian teras menggunakan lantai porselin, bagian ruang tamu dan dek menggunakan lantai kayu jati, bagian 3 bagian musola menggunakan lantai porselin, yang terakhir bagian kamar mandi semua menggunakan batu alam andesit. Next. Bagian selanjutnya yaitu ruang keluarga hingga dapur menggunakan lantai kayu jati, bagian kamar tidur lantai 1 menggunakan lantai kayu jati, bagian lantai 2 ruang keluarga dan kamar tidur menggunakan lantai kayu jati. Untuk bagian balkon dan gudang menggunakan lantai porselin. Next. Kemudian ada jenis lantai yang digunakan. Ini menggunakan kayu solid, sifatnya kayu jati dan batu alam, kemudian menggunakan lantai porselen. Menggunakan lantai kayu, batu, dan porselen adalah yang pertama lantai porselen karena kualitasnya lebih baik dari keramik dan tidak memiliki pori-pori seperti keramik. Untuk batu alam andesit, ini karena batu andesit memiliki pori-pori yang kecil sehingga tidak mudah kotor dan memberi suasana yang sejuk. Untuk kayu solid, karena lebih aman, tidak licin, dan bersifat netral terhadap cuaca. Selanjutnya adalah kelebihan material porselen. Yang pertama, lebih kuat dan tebal. Yang kedua, tidak memiliki pori-pori seperti keramik. Yang ketiga, tahan terhadap goresan. Yang keempat, memberikan kesan dingin. Selanjutnya, kekurangan material porselen. Harganya itu lebih mahal daripada keramik, kemudian susah dipotong, permukaannya tuh licin, kemudian mudah pecah ketika dalam temperatur yang tidak menentu. Next. Kelebihan material kayu. Yang pertama, lebih aman. Yang kedua, tampilan elegan dan natural. Yang ketiga, netral. Yang keempat, lebih awet. Next. Kekurangan material kayu, tidak tahan api, kemudian cara perawatannya itu agak sulit, harganya juga lebih mahal, kemudian rentan terhadap goresan. Selanjutnya, kelebihan material batu alam. Yang pertama, teksturnya itu sangat keras, kemudian lebih awet dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, memiliki pori-pori kecil. Yang keempat, memberikan suasana sejuk pada ruang. Next. Untuk kekurangannya dari material batu alam ini, yang pertama harganya itu cukup mahal, kemudian permukaannya itu licin, memberikan kesan dingin, dan materialnya cenderung berat sehingga saat didistribusikan dan pemasangannya itu cukup repot. Next. Selanjutnya ada gambar potongan lantai kamar tidur lantai 1 dan kamar mandi. Nah, ini menggunakan parket kayu jati dengan ukuran 1,2 kali 5 kali 60 cm, dan di bagian kamar mandi menggunakan batu andesit dengan ukuran 15 kali 30 cm.
Kemudian gambar potongan lantai ruang gender. Ini di bagian ruang tamu menggunakan parket kayu jati ukuran 1,2 kali 5 kali 60 cm dan bagian dek menggunakan decking kayu dengan parket kayu jati ukuran 1,9 kali 9 kali 100 cm. Kemudian ini ada potongan lantai teras menggunakan lantai porselen dengan ukuran 20 kali 20 cm. Kemudian ada gambar potongan lantai carport. Ini menggunakan batu andesit ukuran 1,8 kali 60 kali 60 cm. Baik, yang selanjutnya merupakan gambar potongan lantai musola dan kamar mandi dengan skala 1:30. Untuk yang musola menggunakan beton, adukan pasir dan semen, dan porselin ukuran 30 kali 30. Untuk kamar mandi sendiri, beton, adukan pasir dan semen, dan batu andesit. Next. Untuk yang selanjutnya merupakan ruang keluarga lantai 2 dengan skala 1:30 menggunakan pelapis kedap air atau polyfoam ukuran 5 mm, bahan perekat, dan parket kayu jati ukuran 1,2 kali 5 kali 60 cm. Next. Gambar selanjutnya merupakan gambar potongan antara gudang dan dek menggunakan adukan pasir dan semen, dan porselin. Kemudian menggunakan balok kayu ukuran 2 kali 4 cm bagian dek dan kayu jati ukuran 1,9 kali 9 kali 100 cm. Next. Selanjutnya adalah potongan lantai balkon dengan skala 1:50. Ini menggunakan beton dengan tebal 12 cm, kemudian menggunakan skritnya 5 cm, perekat, kemudian yang paling atas adalah lantai porselen ukuran 30 kali 30 cm. Next. Selanjutnya adalah potongan untuk kamar tidur dan kamar mandi dengan skala 1:50. Ini untuk kamar tidurnya ini dia menggunakan parket kayu jati dan untuk kamar mandinya menggunakan batu andesit. Next. Selanjutnya adalah potongan dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Pada bagian dapurnya ini memiliki ketinggian lebih 5 cm daripada ruang makan dan ruang keluarga dan menggunakan parket kayu jati dengan ukuran 1,2 kali 5 kali 100 cm untuk semua bagian lantai, dapur, ruang makan, dan ruang keluarga. Untuk skritnya menggunakan ketebalan 50 cm dan pasir uruknya itu 5 cm tadi yang di bagian dapur. Next. Selanjutnya ada gambar detail potongan lantai carport menggunakan batu andesit ukuran 1,8 kali 60 kali 60 cm. Kemudian di bawahnya ada skrit. Kemudian ada detail potongan lantai kamar mandi. Ini menggunakan sprit. Kemudian ada batu andesit ukuran 15 cm kali 30 cm. Selanjutnya detail potongan lantai teras. Ini menggunakan lantai porselen dengan ukuran
kali 20 cm, dan di bawahnya juga terdapat screen. Kemudian kita potongan lantai ruang tamu, dan bagian ruang tamu ini menggunakan kayu jati, parket kayu jati, ukuran 1,2 kali 5 kali 60 cm. Kemudian di bawahnya ada polyfoam ukuran 5 mm. Kemudian dilem discrete. Untuk bagian deck ini menggunakan decking kayu jenis kayu jati, ukuran 1,9 kali 9 kali 10 cm. Dan di bawahnya itu menggunakan balok kayu ukuran 2 kali 4 cm. Baik, untuk gambar detail selanjutnya merupakan gambar detail potongan ruang keluarga lantai 2 menggunakan papan parket, bahan perekat, polyfoam, dan beton. Next. Untuk yang selanjutnya merupakan detail potongan musola dan kamar mandi lantai 1. Untuk kamar mandi lantai 1 sendiri menggunakan semen dan batu andesit ukuran 5 x 30 cm, sedangkan musola menggunakan adukan pasir dan semen, dan di atasnya menggunakan semen, lalu menggunakan porselen ukuran 30 x 30 cm. Next. Detail potongan selanjutnya yaitu gudang dan dek. Untuk dek menggunakan kayu jati ukuran 1,9 kali 9 kali 100 cm dan balok kayu ukuran 2 kali 4 cm. Untuk gudang sendiri menggunakan adukan pasir dan semen dan porselen ukuran 30 kali 30 cm. Next. Selanjutnya adalah detail potongan lantai balkon. Dengan skala 1:10 ini menggunakan skrit dengan tebal 5 cm, kemudian menggunakan perekat dan lantai porselen ukuran 30 x 30 cm. Next. Selanjutnya adalah detail potongan lantai kamar tidur dan kamar mandi lantai 2 dengan skala 1:10. Untuk kamar tidur itu menggunakan polyfoam ukuran 5 mm, kemudian menggunakan lem dan parket kayu jati ukuran 1,2 kali 5 kali 60 cm. Untuk kamar mandi lantai 2 ini menggunakan adukan semen, kemudian menggunakan skrit dengan tebal 5 cm dan batu andesit ukuran 15 kali 30 cm. Next. Selanjutnya adalah detail potongan lantai dapur dan ruang makan. Ini menggunakan skrit ukuran 5 cm, pasir uruk ukuran 5 cm, kemudian menggunakan lem, polyfoam ukuran 5 mm, dan menggunakan parket kayu jati ukuran 1,2 kali 5 kali 100 cm. Next. Selanjutnya ada gambar perspektif lantai decking kayu bagian teras. Ini menggunakan balok kayu ukuran 2 kali 4 cm dan menggunakan kayu jati ukuran 1,9 kali 9 kali 1 cm. Selanjutnya adalah bukaan. Untuk jenis material yang digunakan ada kayu jati, aluminium, dan kaca. Alasannya menggunakan kayu itu karena mampu menciptakan kesan natural pada hunian dan tahan terhadap cuaca. Untuk aluminium karena tidak mudah rapuh dan memiliki daya tahan yang kuat. Dan untuk yang kaca itu karena mampu menciptakan kesan bersih, luas, dan terang pada hunian. Yang pertama ini ada kelebihan material kayu. Yang pertama mudah dibentuk, mampu menciptakan kesan natural, dan kayu solid tahan terhadap cuaca.
Untuk kekurangannya, itu kayu solid itu cukup berat, sehingga perlu kusen yang kokoh dan engsel yang kuat. Kemudian rentan terhadap proses pelapukan dan sulit dapat dengan yang kualitas baik itu karena masa usia terbangnya kadang belum cukup umur. Kemudian yang kedua ada kelebihan material aluminium. Yang pertama ringan dan anti terhadap tegangan mekanik, kemudian tidak mudah rapuh dan memiliki daya tahan yang kuat. Kemudian pemasangannya itu mudah. Untuk kekurangannya itu umumnya bentuk pintu siku tanpa ukiran atau modifikasi lainnya. Kemudian mudah terkena proses oksidasi alam karena asam air hujan. Kemudian yang ketiga ada kelebihan material kaca. Ini mampu menciptakan kesan bersih, luas, dan terang. Kemudian kaca temper tidak mudah pecah dan memiliki daya tahan yang tinggi. Kemudian mudah dalam pembersihannya. Untuk kekurangannya, apabila kaca itu retak dan pecah, itu tidak bisa diperbaiki, jadi harus diganti. Kemudian sinar matahari itu mampu masuk hingga 90%, kadang bisa membuat ruangan itu menjadi panas, dan AC itu kurang maksimal fungsinya. Kemudian mudah terjadi oksidasi atau buram bergerak apabila terkena hujan. Ini yang pertama ada jendela mati dengan menggunakan material kayu jati dengan skala 1:50. Dan ada jendela mati juga, ini dua jendela menggunakan material kayu jati juga, menggunakan kusen kayu jati dan kacanya. Ada jendela ayun menggunakan material kayu jati. Kemudian ada pintu kayu dengan skala 1:50 dan materialnya juga kayu jati. Ini kusen kayu jati dan ini daun pintunya juga menggunakan kayu jati. Kemudian ada pintu ini tadi pintu kamar mandi. Ini pintu kamar mandi. Ini tadi pintu utama. Itu pintu kamar mandi menggunakan pintu kayu, bagian tengahnya menggunakan kaca buram. Materialnya kayu jati dan kaca. Kemudian ada pintu kamar, itu menggunakan pintu kayu, material kayu jati. Ukurannya itu ini 80 cm. Kalau yang tadi yang pintu utama itu 90 cm lebarnya. Kemudian yang kamar mandi tadi juga 80 cm. Kemudian ini ada pintu geser, itu buat pintu bagian belakang menuju taman belakang. Itu menggunakan material aluminium dan kaca. Ini ukuran lebar 240 dengan dua pintu geser. Selanjutnya dinding. Next. Jenis material yang digunakan yaitu kayu jati dan batu alam. Next. Mengapa menggunakan material kayu dan batu alam? Memilih menggunakan material kayu karena mampu menciptakan kesan natural pada hunian dan tahan terhadap cuaca, memiliki nilai seni dan artistik. Dan menggunakan batu alam karena pemasangannya mudah, menciptakan kesan mewah dan elegan serta tahan terhadap cuaca. Next. Untuk kelebihan material kayu, yang pertama mudah dibentuk, kedua mampu menciptakan kesan natural, yang ketiga kayu solid tahan terhadap cuaca. Sedangkan kekurangan material kayu itu sendiri, kayu solid cukup berat sehingga perlu kusen yang kokoh dan engsel yang kuat. Rentan terhadap proses pelapukan, sulit didapat dengan kualitas baik karena
kadang masa usia tebang belum cukup umur. Next. Berikutnya adalah kelebihan material batu alam. Yang pertama, terkesan natural, elegan, dan mewah. Ukurannya yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, rumah dapat menjadi lebih berwarna, harga jual rumah akan jauh lebih mahal. Kekurangan material batu alam itu sendiri, satu, warnanya tidak beragam, namun justru disitulah keunikannya. Memiliki pori-pori yang besar sehingga harus ditutupi dengan bahan khusus lagi. 3, penggunaan batu alam pada lantai 2 harus memperhatikan struktur bangunan. Yang terakhir, harganya lebih mahal dibandingkan dengan keramik. Next. Ini merupakan bagian dinding menggunakan material batu alam dengan pemasangannya menggunakan semen, lalu kemudian tambah batu alam dindingnya tanpa diplester. Kemudian dinding kayu menggunakan furing strip, kemudian dibaut lalu ditambah kayu. Next. Selanjutnya ada furniture, itu ada kabinet dapur. Ini menggunakan skala 1:50. Ini saya ambil beberapa potongan saja, 2 potongan saja. Ini kabinet bawah dan kabinet atasnya ini. Untuk ukurannya lebar 80 cm dengan tinggi 80 cm. Kemudian jarak antara kabinet bawah dan kabinet atas itu 70 cm. Kemudian ukuran kabinet atas sama juga, lebarnya 80 cm dengan ketinggian 75 cm. Ini menggunakan engsel sendok lurus dan materialnya ini plywood. Kabinet dapur ini menggunakan material plywood karena lebih tahan terhadap air dan kelembapan. Untuk kelebihannya sendiri itu lebih kuat terhadap cuaca dan kelembapan. Kekerasan dan kekuatannya lebih tinggi daripada dua material lain, itu MDF sama particle board. Selanjutnya itu lebih kokoh sebagai rangka utama mebel dan lebih tahan terhadap air. Untuk kekurangannya, itu harganya lebih mahal, permukaannya tidak selalu mulus dan halus, kadang ditemukan permukaan yang bergelombang. Kemudian karena keras, perlu menggunakan paku tembak atau paku besi biasa dalam pengerjaannya. Kemudian kurang presisi dimensinya dan sulit untuk langsung dilapisi cat. Jadi perlu proses pengamplasan dan pelapisan dempul. Untuk yang selanjutnya, furnitur nakas dengan menggunakan engsel sendok lurus dan material kayu solid. Next. Furnitur nakas ini menggunakan material kayu sungkai yang kerap digunakan untuk membuat furnitur dalam ruangan. Dipilih karena warnanya yang terang, corak kayu ini memiliki perpaduan antara kuning dan coklat muda yang dapat memberikan suasana segar dan cerah pada ruangan. Kelebihan material solid, yang pertama, motif serat-serat kayu sungkai sangat menarik sehingga cocok, harganya lebih terjangkau dibandingkan jenis kayu serat seperti jati dan mahoni. Proses pengolahannya termasuk mudah sehingga tidak menyita banyak waktu dan tenaga. Material kayu solid itu sendiri termasuk jenis kayu yang tidak tahan terhadap perubahan cuaca. Daya tahannya terhadap serangan hama, rayap, dan kutu bubuk terbilang lemah. Bobotnya relatif ringan sehingga agak sulit dibedakan dengan jenis kayu lainnya. Permukaan kayu sungkai yang kasar bisa membuat pengguna furnitur merasa terganggu. Next.
Berikut furnitur kursi dengan skala 1:50. Untuk ukuran tinggi kursi itu sendiri 92, tinggi dari lantai sampai dudukan kursi 40, dan lebar kursi 49 cm. Next. Furnitur kursi ini sendiri menggunakan material kayu jati yang sering digunakan sebagai furnitur karena dianggap lebih kuat. Selain itu, material kayu jati sangat mudah didapatkan serta kayu yang memiliki serat indah dan unik sehingga cocok digunakan untuk pembuatan furnitur. Kelebihan material kayu jati itu sendiri mudah dibentuk dan memiliki serat yang indah, mampu menciptakan kesan natural. Kayu jati juga tahan terhadap cuaca, tahan terhadap hama kayu, tidak mudah berjamur dan menyusut. Sedangkan kekurangan material kayu itu sendiri harganya lebih mahal, kurang cocok untuk duko, memiliki gudal yang besar. Next. Selanjutnya adalah furniture sofa. Ini adalah tampak depannya. Tampak depannya ini sofa untuk ukuran 3 set kayak ini itu panjangnya itu 180, maaf, panjang itu 150, panjangnya itu 180. Lah ini itu ketinggiannya untuk pegangannya itu 60 cm, kemudian untuk lebarnya itu 10 cm. Kemudian untuk sofa ini sendiri ini terdapat rangka kayu, kemudian ada per, dan terdapat padding atau isiannya itu berupa busa dengan ketebalan 8 cm. Ini memiliki masa pakainya hingga tahan sampai 4 atau 5 tahun untuk pemakaian wajar. Kemudian ini menggunakan tekstil kain linen. Kelebihannya adalah dia memiliki serat yang tebal, kemudian dingin saat dipakai. Kainnya juga memiliki tekstur yang lembut, kainnya tidak terburai. Untuk kelamaannya sendiri itu kainnya tergolong berat, seratnya itu mudah terurai. Next. Selanjutnya adalah furniture untuk lemari. Ini furniture untuk lemari menggunakan kayu jati. Untuk kelebihannya sendiri itu dia kuat dan tahan lama, kemudian tahan untuk cuaca apapun, seratnya juga bagus, menarik. Kemudian dia juga tahan hama, tidak mudah menyusut, kemudian juga tidak mudah berjamur. Untuk kekurangannya itu dia mahal, kemudian dia tidak cocok untuk duko. Oh ya, ini finishingnya itu politur. Selanjutnya itu dia untuk engselnya itu menggunakan engsel sendok yang engsel sendok tungku, kemudian di skrup dengan ukuran 1 cm. Kemudian untuk pegangannya itu menggunakan tarik ya.
bukaan yang ditarik bar pull handle dengan diameter 1,5 cm. Ini disekrup dengan ukuran 8 mm. Kemudian untuk sambungan kayu ini sendiri itu menggunakan boot joints. Ini cuma cara yang paling gampang, yaitu cuma disekrup dengan sekrup ukuran 2 cm karena ini tebal kayunya adalah 1,5 cm. Next. Selanjutnya adalah tangga dengan letter L. Ini tangga ini karena ruangannya ini dia memiliki tinggi 350 cm, 350 cm ya, 3 meter, 3,5 meter. Ini menggunakan tangga dengan panjang itu 60, untuk lebarnya itu 30, dan untuk tingginya itu 17 cm. Ini di bagian tangga naik ini adalah rencana tangganya ini dia naik dengan jumlah total tangganya itu 10 cm, kemudian border 11, kemudian naik ke atas itu 9 cm. Jadi totalnya ada 20 cm. Untuk materialnya sendiri ini menggunakan parket kayu jati sebagai pijakan. Kemudian untuk railingnya menggunakan hulu ukuran 4 kali 4 cm. Ya, parket kayu jatinya ukuran 2,5 kali 30 kali 20 cm menyesuaikan. Ini kita menggunakan jenis tangga yang dicor. Untuk kelebihannya menggunakan besi holo itu perawatannya itu mudah. Nilainya juga lebih ekonomis. Kemudian pemasangannya cepat dan mudah, kemudian tidak mudah mengalami korosi. Untuk kekurangannya menggunakan besi holo ini tidak bisa menahan beban terlalu berat. Ukuran panjang besi holo itu hanya 6 meter. Kemudian besi holo hitam itu butuh cat anti korosi. Untuk kelebihan menggunakan parket kayu itu, yang pertama itu memberikan kesan alami dan natural karena kita mengambil lantai untuk ruang keluarga itu menyatu sama tangga ini, makanya kita pakai parket menyesuaikan sama lantai satunya itu. Kemudian motif kayunya itu beraneka ragam. Kemudian kelebihan lainnya, parket kayu itu memberikan kesan hangat meskipun itu dalam keadaan dingin. Kemudian parket kayu itu empuk kalau dibandingkan dengan lantai keramik. Kemudian untuk kekurangannya itu perawatannya itu harus ekstra, enggak sama kayak kayak lantai keramik lebih. Jadi dia sangat sensitif bila terkena air. Kemudian kalau nggak dirawat dengan baik itu dia juga bisa berubah bentuk. Dan kekurangan yang terakhir itu harganya relatif lebih mahal. Sudah, sekian. Terima kasih.